Yuk guys, ketemu lagi dan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanasnya guys. Oke, hari ini pukul 7 lebih 9 menit guys di tanggal 16 bulan Desember tahun 2022 guys. Tidak lupa kami ingatkan kembali buat kalian yang masih di perjalanan, hati-hati, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas ya. Dan selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Oke, untuk global crypto market cap hari ini turun ya di 2,38%, cukup lumayan banget guys. Dan tentu saja ini kontribusi dari Bitcoin ya secara pengaruhnya, dimana untuk Bitcoin hari ini turun ya dari 24 jam terakhir di 3,30% guys. Kemudian Ethereum juga turunnya cukup lumayan di 4,04%, tentu saja lebih buruk daripada Bitcoin, dan BNB pun di 4,42% untuk penurunannya, XRP di 3,10%, Dogecoin di 5%, dan secara rata-rata di sini kalau kita lihat penurunannya di antara 2 sampai 5% guys. Tentu saja altcoin mengikuti pergerakan harga dari Bitcoin ini. Selanjutnya kalau kita lihat ya untuk pergerakan harga dari Bitcoin sesuai yang ada di chart ini ya, seperti yang sudah kita prediksi kemarin, dengan adanya pola candle doji ini, maka tekanan jualnya akan lebih besar karena biasanya efek dari doji dengan ekor di atas itu akan berlawanan dengan arah ekornya, dan kemarin sesuai dengan prediksi kita mengalami penurunan yang cukup lumayan guys, dengan sekitar 3%-an ya. Dan untuk close candle-nya pun merah tebal ya, ini juga buruk kalau menurut saya. Biasanya kalau merah tebal kayak gini dia akan turun dulu guys, akan retest dulu di sekitar harga 17.139 ya, untuk mencoba retest MA20 ini guys. Sebenarnya sih kalau menurut saya ini wajar aja dan harus terjadi agar supaya apa? Pola yang terbentuk di sini tuh menunjukkan pola yang normal gitu loh. Karena ini juga menunjukkan perilaku dari para investor secara normal apa adanya. Dan saya juga memprediksi ya, di sekitaran harga 17.123 ini sudah banyak para investor yang menunggu untuk pending order buy. Khususnya buat teman-teman ataupun para investor yang suka dengan trading derivatif. Beberapa faktor yang mempengaruhi ya kenapa Bitcoin ini turun ya, salah satunya karena adanya interest rate yang kemarin dinaikkan ya oleh Jerome Powell dari The Fed sebesar 50 basis point. Karena sedikit banyak ya interest rate yang dinaikkan ini akan berpengaruh terhadap perilaku dari investor itu, di mana mereka akan lebih cenderung suka untuk membeli dolar guys, karena bunganya yang naik dibandingkan masuk ke aset-aset yang lebih beresiko guys. Dan ini sebenarnya wajar-wajar aja. Selain sebab itu, ada beberapa sebab yang lain ya, diantaranya seperti yang dilansir di harian dailyhodl.com ya, di mana di sini para analis kripto itu mengatakan bahwa Bitcoin itu harus menjalani satu penyerahan terakhir ya sebelum keluar dari bottomnya guys. Dan di sini katanya ada yang menarik. Kita baca aja ya. Jadi seorang analis kripto yang diikuti secara luas mengatakan bahwa Bitcoin ini akan melihat satu peristiwa kapitulasi pasar lagi sebelum akhirnya akan menemukan pasar bearishnya ya, atau bottomnya. Pedagang kripto dengan nama samaran altcoin Sherpa ini memberitahu sekitar 187.800 pengikut di Twitternya bahwa Bitcoin memiliki satu sumbu lagi sebelum habis guys. Artinya Bitcoin harus mengalami satu penurunan lagi sebelum Bitcoin ini rally. Singkatnya seperti itu guys. Kita baca lagi. Tapi inilah tangkapannya, dan trader mengharapkan 6-12 bulan konsolidasi untuk Bitcoin sebelum mulai naik lagi. Dimana kita berdiri saat ini, dan saya pikir kami hampir mendekati bagian bottom ya dalam hal harga, tetapi dalam hal waktu kami masih memiliki waktu untuk pergi. Mungkin satu kapitulasi terakhir berakhir dan kemudian kita memotong sekitar 6-12 bulan setelah itu. Seperti yang terlihat ya di grafik ini guys. Sebagai bukti prediksinya, ahli strategi menunjuk ke data historis mencatat bahwa Bitcoin cenderung berkonsolidasi selama berbulan-bulan setelah menemukan titik terendahnya. Juga menambahkan bahwa ia memperkirakan tahun ini akan menjadi tahun yang sangat berombak guys. Hampir 700 hari dari tren turun bear market termasuk akumulasi kembali pada tahun 2015 ya. Dapatkah Anda mengatasinya? Sudah sekitar 1 tahun sejak langkah terakhir kami,
dan ini akan menjadi tahun pemotongan secara keseluruhan. Altcoin Sherpa juga menampilkan periode konsolidasi raja kripto pada tahun 2018 dan mengatakan bahwa itu berlangsung sekitar hampir 450 hari guys. Seperti yang terlihat ya dari grafik ini guys. Analis kemudian mengatakan bidang minat berikutnya akan kembali ke aset kripto teratas berdasarkan kapitalisasi pasar berada di kisaran rendah di harga $17.000. Bitcoin berada di harga 17.452 pada saat penulisan ini dan penurunan 4% selama 24 jam terakhir ini guys. Hal senada juga disampaikan di harian cointelegraph.com bahwa rally Bitcoin ini tidak mungkin terjadi guys menurut data on-chain dan derivatif ya, khususnya untuk tahun 2022 akhir ini atau di 2023 awal guys. Jadi data menunjukkan bahwa rally Bitcoin ke $18.300 adalah satu-satunya rally santa yang akan dilihat Bitcoin sebelum akhir tahun. Saat hari-hari terdingin dari musim dingin kripto tiba, minat spekulatif investor di pasar kripto telah turun ke level pra 2021, merusak peluang pergerakan harga terarah yang substansial. Namun ada kemungkinan ya rally bear market yang serupa dengan tren naik Juli hingga Agustus tahun 2022. Pasar memasuki keadaan limbo. Ledakan FTX berdampak pada lebih dari 5 juta pengguna secara global dan berdampak buruk pada banyak perusahaan kripto yang terkena dampaknya. Industri saat ini dalam mode pemulihan karena broker pasar kripto yang berbasis di Amerika Serikat, Chamberlain, baru-baru ini bergema ya dalam sebuah tweet bahwa perusahaan tersebut mencatat bahwa lusinan perusahaan kripto sangat dibatasi atau gulung tikar dan masa depan industri masih mendung seperti sebelumnya. Data menunjukkan bahwa membangun pergerakan bullish yang berkelanjutan akan menjadi tantangan karena pasar didorong kembali ke rezim likuiditas dan volatilitas yang rendah. Firma analitik kripto Glassnode melaporkan volume berjangka yang menyedihkan untuk Bitcoin dan juga Ethereum. Menelusuri kembali ke level pra 2021 ketika harga Bitcoin melampaui 20.000 untuk pertama kalinya guys. Seperti yang terlihat ya dari grafik ini. Volume untuk minat terbuka Bitcoin dan Ethereum berjangka telah turun secara signifikan menuju level pertengahan 2022 setelah runtuhnya Terra Luna UST kemarin guys. Indikator rasio leverage Bitcoin dan Ethereum yang mengukur rasio antara volume bunga terbuka saat ini turun menjadi 2,5% dan 3,1%. Volume perdagangan spot Bitcoin di bursa kripto juga turun secara signifikan menuju posisi terendah tahun 2020. Data dari blockchain.com menunjukkan bahwa rata-rata pergerakan 7 hari dari volume perdagangan pertukaran telah turun menjadi 67 juta dolar dibandingkan dengan 1,4 miliar dolar di dekat puncak pasar bull run tahun 2021 kemarin. Seperti yang terlihat ya dari grafik ini. Karena likuiditas yang rendah dan awan ketidakpastian di pasar, ada kemungkinan kuat bahwa bear market masih jauh dari selesai guys. Volatilitas Bitcoin yang terrealisasi juga turun di posisi terendah 2 tahun sebesar 22% dalam 1 minggu ya, dan 28% dalam 2 minggu ini. Kedepan, volatilitas mungkin tetap membosankan dengan aksi harga turun yang lebih sideways atau lambat. Namun, masih ada kemungkinan rally bear market untuk jangka pendek. Guncangan yang diinduksi FTX di bulan November serupa dengan ledakan Luna UST yang terlihat di bulan Juni. Dan peristiwa ini biasanya menyebabkan kepanikan ya untuk penjualan dan membuat aset menarik lagi para pemburu barang murah yang ingin membeli hingga kapitalisasi. Akibatnya, bull rally jangka pendek mulai berlaku yang dapat berlangsung beberapa hari atau minggu, persis seperti yang terjadi pada bulan Juli hingga Agustus ketika harga Bitcoin melonjak menuju 25.000 dolar. Berdasarkan tingkat guncangan dari bulan November dan tanda-tanda pembelian institusional, Bitcoin mungkin mengalami rally pasar yang serupa. Metrik untung dan rugi yang terrealisasi dari pemegang jangka panjang turun ke posisi terendah sepanjang masa, menunjukkan kemungkinan kondisi oversold atau over penjualan ya. Jadi pemegang jangka panjang menyadari kerugian telah mencapai tingkat yang sebanding hanya selama tahun 2015 dan 2018. Selain itu, pasar berjangka saat ini sedang dalam keadaan terbelakang yang berarti adalah lebih banyak posisi pendek terbuka daripada panjang. Sepanjang sejarah Bitcoin, kondisi serupa hanya berlangsung untuk waktu yang singkat dan berakhir dengan
pump jangka pendek untuk memeras pesanan pendek. Seperti yang terlihat ya dari grafik ini guys. Tren akumulasi di antara institusi dan paus yang negatif hampir sepanjang tahun ini berubah menjadi positif pada pertengahan November kemarin. Peningkatan kepemilikan kelompok investor ini memberikan penarik untuk rally bear market pada kuartal ketiga tahun ini. CoinShare melaporkan bahwa kendaraan investasi Bitcoin institusional melihat arus masuk sebesar 108 juta dolar setelah ledakan FTX kemarin. Dengan 17 juta dolar ditambahkan minggu lalu. Khususnya arus masuk saat ini jauh lebih rendah ya daripada minggu ke-25 dan ke-35 tahun ini yang menyebabkan tren naik menuju 25.000 dolar. Seperti yang terlihat ya dari grafik ini guys. Data on-chain dari Glassnode juga menunjukkan akumulasi positif di antara whale Bitcoin yang diidentifikasi sebagai alamat yang memiliki lebih dari atau sama dengan 100 Bitcoin bernilai sekitar 1,7 juta dolar dengan harga saat ini guys. Sementara kepemilikan paus ini telah meningkat dari posisi terendah tahunan dengan cara serupa ya yang terlihat pada bulan Juli hingga bulan Agustus. Harga Bitcoin belum mencerminkan penambahan positif guys. Seperti yang terlihat dari bagian ini guys. Secara teknis, level support dan resisten dari kisaran perdagangan sebelumnya antara 18.700 dolar dan 22.000 dolar dapat membentuk level teratas lokal dari rally saat ini. Sebaliknya, jika Bitcoin membangun support di atas 22.000 dolar, maka rally bear market bisa menjadi lebih bermakna dengan tren naik yang berkelanjutan. Namun, kemungkinan untuk rally bullish di atas 22.000 dolar ini lemah karena likuiditas yang rendah dan awan ketidakpastian yang akan memotivasi penjualan saat harga naik. Tetap saja mengabaikan rally bear market jangka pendek dapat menghukum penjual yang terlambat guys. Jadi intinya dari informasi tadi untuk rally Bitcoin khususnya dari pendapat para analis ini ya masih belum guys untuk bottom dari Bitcoin. Jadi masih ada kemungkinan untuk turun lagi kalau melihat dari data-data yang tadi guys. Nah di sini antisipasi kita ya tentu saja harus berhati-hati ya. Dan ini juga merupakan kesempatan yang bagus untuk bisa akumulasi lagi di harga Bitcoin yang kalau memang nanti turun lagi berarti akan lebih murah lagi guys. Itu akan semakin bagus ya buat yang ingin akumulasi. Dan buat kalian yang mungkin mengambil posisi derivatif ini agar hati-hati ya. Kalau bisa jangan ambil long tapi bisa short dulu untuk sementara. Tapi juga jangan terlalu serakah ya, gunakan MM yang baik dan jangan FOMO guys. Kemudian kita lanjut ya untuk informasi berikutnya masih dari cointelegraph.com guys. Di sini diinformasikan ya bahwa dari Jewel Bank dia berkata bahwa Polygon ini akan meluncurkan stablecoin pertama yang didukung USD di kawasan Bermuda guys. Nah ini menarik ya. Jadi stablecoin JUSD akan memungkinkan penyelesaian real time untuk investor institusional di wilayah tersebut. Institusi di Bermuda akan segera dapat memperdagangkan pemukiman real time menggunakan stablecoin dengan peg 1:1 terhadap dolar Amerika Serikat. Pendiri dan ketua Jewel Bank Chance Barnett ini mengatakan kepada Cointelegraph, disebut Jewel USD atau dengan kodenya JUSD yang merupakan stablecoin pertama yang dirilis di wilayah ini didukung oleh blockchain Polygon, memungkinkan transaksi antar dompet tersedia untuk klien institusional. Di masa depan, bank berencana menggunakan ekosistem Polygon untuk solusi pembayaran berbasis stablecoin komersial dan retail, termasuk transaksi antar institusi dan bisnis serta pembayaran antar individu. 25 stablecoin saat ini diperdagangkan di stablecoin Polygon termasuk token euro sintetis, stablecoin Jepang yang dipatok yen, dan stablecoin Afrika Selatan yang dipatok 1:1 dengan rand Afrika Selatan. Meski tanggal peluncuran secara resmi ya belum ditetapkan, bank mengatakan hal itu akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Menurut Jewel, operasi stablecoin dan cadangannya akan tunduk pada audit tingkat bank dan pengawasan peraturan dengan pembaruan setiap bulan dan triwulan. Kawasan Bermuda telah bekerja ya untuk menjaga relevansinya sebagai yurisdiksi keuangan dengan mendukung bisnis aset digital. Pada tahun 2020, wilayah tersebut mengumumkan kemitraan dengan platform stablecoin Stablehouse untuk peluncuran program percontohan token stimulus digital yang menargetkan penduduk dan pedagang di dalam pulau tersebut. Otoritas Moneter Bermuda telah memberikan 14 lisensi kepada perusahaan kripto untuk beroperasi di wilayah Pulau Inggris pada Juni 2022 dengan 4 diantaranya dikeluarkan pada tahun 2022.
Wah, keren banget ya Polygon ini guys. Makin banyak institusi ataupun brand-brand yang mengadopsi teknologi dari jaringan Polygon ini guys. Ini keren banget buat ekosistem dari Polygon, khususnya untuk koinnya ya, yaitu Matic. Dan dengan banyaknya yang mengadopsi Polygon ini ya, tentu saja akan membuat harga dari koin Matic bisa naik lagi guys. Selain itu ya, kalau kita baca dari you.today di sini bahwa staking Polygon khususnya untuk koin Matic ini sekarang didukung ya oleh Coinbase Prime. Ini juga merupakan salah satu terobosan yang cukup signifikan ya. Ini keren banget guys. Jadi menurut data bahwa Coinbase Prime yang merupakan platform broker utama dari pertukaran mata uang kripto Amerika Serikat terbesar ini telah mengumumkan bahwa mereka sekarang mengizinkan staking Polygon dengan koinnya Matic. Menurut data yang diberikan oleh CoinGecko, Matic tetap menjadi cryptocurrency terbesar ke-10 ya dengan kapitalisasi pasar sebesar 7,9 miliar dolar. Dan pada hari Rabu, Coinbase Prime memperoleh 2 sertifikasi sistem dan kontrol organisasi atau SOC yang menandai tonggak penting lainnya bagi perusahaan. Untuk menerima laporan pengesahan ini, perusahaan harus mematuhi standar keamanan dan pengawasan yang ketat. Seperti yang dilansir you.today, Coinbase Prime juga menambahkan dukungan untuk staking Ethereum dan pada hari Rabu ia meluncurkan taruhan atau staking untuk NEAR protokol dengan koinnya NEAR. Platform ini juga mendukung aset digital seperti Solana dan Polkadot. Coinbase meluncurkan layanan setelah mengakuisisi broker kripto institusional terkemuka Tagomi pada Maret 2020. Keren banget ya Polygon ini. Dan kita menuju ke informasi terakhir datang dari theblock.co ya. Di sini diinformasikan bahwa Microsoft ini melarang ya untuk penambangan kripto atau mining kripto pada layanan online tanpa izin. Nah, ini menarik ya. Microsoft memperbarui ketentuan kebijakannya untuk menentukan tidak akan mengizinkan penambangan mata uang kripto atau mining kripto ya pada layanan daringnya yang tanpa persetujuan sebelumnya. Pembaruan mulai berlaku pada 1 Desember ya dan berlaku untuk semua pengguna termasuk pelanggan berbayar Microsoft terregister pertama kali melaporkan perubahan tersebut. Pembaruan melarang pengguna untuk melakukan penambangan atau mining ya, khususnya untuk proses memverifikasi dan menambahkan catatan transaksi ke blockchain dengan consensus proof of work. Pada layanan online Microsoft, sebagian besar terkait dengan platform cloud Azure. Persyaratan lisensi universal Microsoft yang diperbarui berdasarkan kebijakan penggunaan yang diterima menyatakan baik pelanggan maupun mereka yang mengakses layanan online melalui pelanggan tidak boleh menggunakan layanan online untuk menambang mata uang kripto tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Microsoft. Sebuah posting yang dibagikan dengan pengguna Azure mencantumkan pembaruan sebagai salah satu dari banyak tindakan yang dilakukan untuk mengamankan ekosistem mitra, mengacu pada perusahaan mitra yang bekerja untuk mendaftarkan klien perangkat lunak ke layanan cloud Azure. Microsoft tidak memberikan penjelasan lebih lanjut ya dalam postingan tersebut. Keputusan tersebut membawa Microsoft sejalan dengan raksasa teknologi lainnya seperti Google yang melarang penambangan kripto di platform cloud-nya tanpa persetujuan. Amazon Web Service juga melarang pengguna tingkat gratisnya untuk menambang. Jadi memang banyak ya para penambang ataupun miner ya, khususnya buat mereka yang menambang secara online, ini menyimpan data dari hasil penambangannya itu di cloud guys, atau di drive penyimpanan secara online. Dan itu tidak dikit guys, besar banget file yang dihasilkan. Karena saya pernah melakukan beberapa kali mining, dan itu tidak saya lakukan secara online ya, tapi menggunakan perangkat PC saya. Dan itu pun hanya sebentar, mungkin sekitar 3 minggu kalau nggak salah. Dan file yang dihasilkan dari penambangan tersebut sangat besar banget guys. Kalau tidak salah itu hampir sekitar 40 giga kalau nggak salah ya, saya lupa kemarin itu. Tapi seenggaknya di situ besar banget file yang dihasilkan dari penambangan itu. Makanya memang sangat berat sekali ya jika penambangan ini dilakukan secara online dan file yang dihasilkan itu disimpan secara online. Ini akan memberatkan bagi pihak yang mempunyai fasilitas cloud mining seperti Azure dari Microsoft ataupun Google Drive ya dari Google ini guys. Ini sih wajar ya kalau menurut saya, karena file-file tersebut pun tidak bisa digunakan guys. Jadi bisa dibilang itu seperti kayak file sampah lah ya kayak gitu. Dan menurut saya sih setuju ya dengan keputusan yang dilakukan oleh Microsoft ini guys. Nah menurut kalian, apakah kalian setuju atau punya alternatif yang lain? Kalian bisa tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa diskusi di dalamnya dan kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.